Salam sejahtera untuk anak-anakku, siswa-siswi kelas 12 IPA IPS SMA Kristen Terang Bangsa. Pada kesempatan ini saya akan membahas bab pengembangan isi dan bab penutup. Pada pertemuan yang lalu telah saya rentang luaskan bagian pelengkap pendahuluan, yaitu bagian yang harus, bagian menjadi syarat wajib meskipun tidak masuk dalam isi. Kemudian bab pendahuluan. Untuk bagian pelengkap pendahuluan harus Anda nomori di bawah simetris dengan nomor atau angka Romawi kecil. Sedangkan pada bab pertama, bab pendahuluan, baru Anda mulai dengan penunjuk halaman 1 dengan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, pengembangan isi. Pengembangan isi tentu berkait dengan penjabaran dari judul. Dan saya yakin sudah Anda tulis, sudah Anda siapkan di kerangka karangan. Namun marilah kita revisi, apakah benar atau belum. Judul karya ilmiah harus terdiri sekurang-kurangnya 2 variabel. Semisal, revitalisasi Kali-Krian meningkatkan pendapatan daerah, 2 variabel. Revitalisasi Sungai Krian sebagai tempat wisata air, 2 variabel. Anda akan menambah 2 bab untuk isi. Bab 2, revitalisasi Kali-Krian. Bab 3, wisata air. Bab 4, penutup. Cukup dengan 4 bab. Namun untuk pelatihan, variabel 1, variabel 2 bisa Anda komparasikan, bisa Anda pertentangkan. Semisal saya ambil yang kedua tadi, revitalisasi Kali-Krian sebagai tempat wisata air. Di sana ada variabel yang tak terungkap. Siapa yang tahu? Yaitu apa? Meningkatkan pendapatan daerah. Karena apa? Ada wisata air. Tenaga kerja terserap. Silakan. Mau menggunakan yang cara sederhana dengan 4 bab, atau Anda mencoba berpikir demi nanti kalau Anda bekerja, demi nanti kalau Anda kuliah. Pasti saya yakin nanti pada bulan-bulan pertama Anda sudah membuat laporan, itu pasti. Nah, silakan mau yang simple, bab pendahuluan, pengembangan 2 bab penutup, silakan. Mau 5 bab pendahuluan, kemudian variabel 1, variabel 2, kemudian variabel 3, penutup. Itu saya senang kalau Anda berani struggle, berani berjuang, berani berpikir. Nah, pasti ada yang bertanya, berapa halaman jumlah karya ilmiah? Pada pertemuan pertama sudah saya sebut, jumlah halaman yang menentukan kita. Namun kalau dipersentasekan, pendahuluan 10%,
penutup 10%, isi 80%. Maka cara menentukan dari draft itu sudah Anda prediksikan. Bab pendahuluan bagian 1, 2 halaman, ruang lingkup. Alasan memilih judul. Bagian yang kedua, 1 halaman. Bagian yang ketiga, setengah halaman. Bagian yang keempat, setengah halaman. Bagian yang kelima, setengah halaman. Bagian yang keenam, setengah halaman. Setengah halaman, setengah halaman, setengah halaman kali 4 ada 2. Kemudian tambah 1, tambah 2. Ada berapa? 2, 1, 2. Nah, itu 2, 1, 2. Ada 7. 10%-nya 7. Nanti penutupnya juga sama. Plus 7, 7. Itu 10% 7. Kalau 80% Anda tempatkan untuk bagian isi. Berkait dengan halaman isi, tentu saya tidak bisa membantu banyak karena Anda yang harus mengembangkan. Hanya saya ingatkan, bila Anda mengutip diperbolehkan. Tapi awas kalau Anda copy paste, mataku sudah terlatih 38 tahun baca karya ilmiah. Oh ini kopas, oh ini kopas. Baru melihat 1 detik sudah kelihatan. Dan saya berharap Anda berani struggle. Karena apa? Karya ilmiah itu siapa saja bisa nulis. Semua saja bisa menulis. Enggak percaya pun tidak. Siapa saja bisa menulis. Yang dibutuhkan apa? Mau. Dan percayalah, Tuhan memampukan. Ya. Ya, benar. Apa saja bisa ditulis. Siapa saja bisa menulis. Apa saja bisa ditulis. Mengenai kemacetan di kota Cirebon. Berapa miliar ketika kereta api lewat terbuang dalam 1 tahun. Bisa dianalisis secara ilmiah. Taman kota, di mana ada taman kota? Gak ada. Bisa ditulis. Kali baru sepanjang segala abad. Maksud saya, selama saya di Cirebon seperti itu. Tidak ada orang berpikir untuk menjadikan tempat wisata air. Ini, jadi siapa saja bisa menulis, apa saja bisa ditulis. Namun yang ketiga, asal bersistem dan tidak asal menulis. Maka dalam pengembangan isi anak-anakku, sistem atau pola yang saya tawarkan sederhana. Gunakan asas berpikir PDK. PDK. Pendirian, dukungan, kesimpulan. Pendirian, dukungan, kesimpulan. Ini asas berpikir. Dari data-data, dari kerangka yang sudah Anda kembangkan, gunakan sistem ini. PDK. Pendirianku, sikapku, sudut pandangku, ya, argumenku, kemudian dukungan, tambah bukti-bukti, fakta-fakta yang Anda kumpulkan, kesimpulan. Tidak ada yang susah di dunia ini. Masih ingat? Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kalau kita mau. Siapa saja bisa menulis, apa saja bisa ditulis. Tapi bukan asal menulis,
menulis dengan sistem, menulis dengan asas, menulis dengan proses berpikir. Saya tawarkan yang pertama, sederhana, PDK, pendirian, dukungan, kesimpulan. Kembali pada bab-bab tadi, setiap bab pasti akan muncul subbab. Ini juga gampang. Coba saja kamu sambil ambil kertas dan pulpen, buatlah lingkaran, kemudian tulislah mangga. Tulis semua kata yang berkaitan dengan mangga. Ada jus, ada petani, ada pupuk, ada sawah, ada pasar tradisional. Itu data. Kemudian klasifikasi, kelompokkan. Oh, ini yang berkaitan dengan pembibitan, oh ini yang berkaitan dengan pemeliharaan, oh ini yang berkaitan dengan penjualan, oh ini yang berkaitan dengan manfaat dan seterusnya. Tidak susah. Tidak susah. Apa saja bisa ditulis, siapa saja bisa menulis, tapi asal bersistem, sehingga tidak asal menulis. Nah, dari bab, subbab. Kalau Anda ambil yang sederhana, hanya 2 bab. Kalau 3 bab untuk bagian isi. Di sana Anda rentang luaskan, Anda jabarkan. Boleh mengutip 25%. Kalau Anda menulis 100 halaman, artinya apa? Seperempatnya Anda bisa ngutip. Namun harus disebutkan, dikutip dari mana. Kalau dari web, tulislah pada catatan kaki. Ingat di kelas 11 sudah kita bahas itu. Apakah kutipan langsung atau tidak langsung? Kalau dari buku, penulisnya siapa, judulnya apa, halaman berapa yang ditulis. Ini sangat penting. Sangat penting. Ya, hak intelektual sangat penting untuk kita hormati. Jadi bab, subbab, perinciannya, penguraiannya dengan sistem PDK, pendirian, dukungan, kesimpulan. Saya yakin bab-bab isi, entah Anda ambil yang sederhana 2 bab atau 3 bab, akan Anda tempuh, Anda selesaikan dengan luar biasa. Anak-anakku yang aku banggakan, bagian yang terakhir adalah bab pendahuluan. Kalau tadi saya katakan pendahuluan, tadi saya katakan 10%, maka bab penutup juga 10%. Sehingga 1/5 karya ilmiah itu sudah ada di awal dan akhir. 1/5-nya, 4/5 ada di tengah. Tinggal bab 1 saya berani berapa, bab 2 ini butuh berapa, bab 3 ini butuh berapa halaman Anda tulis. Maka disebut ilmiah, karena terencana, terukur, dan terevaluasi. Bukan asal menulis. Menulis dengan sistem, dengan pola. Bab penutup ada 2 bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Ingat, kalau pendahuluan 7 halaman, bab penutup juga 7 halaman. Kalau pendahuluan 5 halaman, penutup juga 5 halaman. Kesimpulan dapat Anda gunakan dengan nalar silogisme. Ini semua sudah kita pelajari di kelas 11 dengan silogisme, dengan pernyataan umum, pernyataan khusus, kesimpulan, diberi nomor. Namun cara yang sederhana, dan ini juga valid, gunakan dengan cara rangkuman.
Anda merangkum dari bab 1, dari bab 2, bab 3, topik-topik yang penting, paragraf-paragraf yang mempunyai kalimat utama penting, tulislah dari bab 1 sampai bab keempat atau bab ke-5. Itu lebih mudah. Dan saya sarankan anak-anakku untuk pelatihan ini gunakan kesimpulan yang berupa rangkuman dengan misalnya bab 5, 5.1 kesimpulan. Nanti Anda urutkan 1, 2, 3, 4, 5 dari bab 1 sampai bab terakhir. Paham? Kalau tidak paham, lihat di non-scholarship Edisimus atau di Google Classroom atau di Pintar. Bagian yang kedua dari bab penutup adalah saran. Saya tanyakan, ada berapa saran? Ada berapa saran? Satu saran. Saran bukan argumen. Saran bukan opini. Saran bukan penilaian. Saran bukan sanggahan. Tapi saran adalah petunjuk praktis apa yang bisa dilakukan. Semisal tadi Anda tulis revitalisasi Kali Krian sebagai tempat wisata air. Maka sarannya apa? Sarannya Anda tunjukkan kepada siapa? Pada Pemda Cirebon atau Kali Baru. Menjadikan Kali Baru sebagai tempat wisata air. Anda coba cari datanya, kemudian Anda rancang. Wis gila benar ini. Luar biasa, Anda berani berjuang, berani berlatih. Itu. Jadi saran hanya satu. Karena pokok persoalan satu, maka jalan keluarnya satu. Dan itu Anda usulkan pada pihak yang berkompeten. Kalau Anda menulis di lingkup kota Cirebon, wali kota, saya tantang siapa yang mau. Nanti saya antar karyanya ke balai kota. Biar namamu, nama sekolahmu dicatat. Oh ini anak SMA Kristen Terang Bangsa pernah menulis perihal kota Cirebon. Anak-anakku yang saya banggakan. Kalau tadi ada pelengkap pendahuluan, maka juga ada pelengkap penutup. Pelengkap penutup yang pertama biografi Anda, singkat saja, nama, tempat lahir, kemudian pendidikan, karya-karya yang pernah dibuat, prestasi-prestasi yang pernah diraih, Anda tulis di sana. Ada baiknya Anda lengkapi foto, sehingga nanti kalau yang baik karya ilmiahnya saya taruh di perpustakaan, sehingga adik-adik kelasmu bisa lihat, oh ini tuh kakak kelasmu yang ganteng, yang cantik, buat karyanya luar biasa. Kemudian indeks itu daftar kata. Bibliografi, daftar riwayat hidup singkat, indeks. Bibliografi sudah dipelajari di kelas 11. Saya yakin kalau Anda cerdas masih ingat. Nama dimulai dengan nama keluarga, misalnya Khairil Anwar Khairil, kemudian tahun terbit buku, judul buku, kota, dan penerbit. Itu anak-anakku. Sehingga dengan demikian, ya, dengan pertemuan ketiga ini, harapanku modul pertama di kelas 12 saya anggap tuntas. Kalau belum tuntas, kalau masih ada yang ragu, silahkan masuklah ke
non sekolah itu di sini. Masuklah ke Google Classroom atau Quintal, bertanyalah di sana. Tapi yang saya sering buka non sekolah ZBT di Simos. Salam sejahtera, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Satu hal yang jangan dilupakan, jangan bersemangat ombak, bergulung-gulung di tengah lautan luas, hilang tanpa bekas di tepian. Siapa saja bisa menulis, apa saja bisa ditulis, tapi menulis dengan sistem, sehingga bukan asal menulis. Salam sejahtera, amin.